Apakah ada dari lu pada yang suka nonton film dan ngeanalisa film yang lu tuh perlu mikir dulu sampai ngerti the whole context? Yes, gue adalah orangnya. Dan bener aja S1 S2 gue juga ngambil jurusan sastra Inggris, dimana gue banyak menganalisa karya-karya sastra, salah satunya itu film. Dan hari ini gue mau ngebahas film dari Ghost in the Cell dari Joko Anwar. Joko Anwar ini adalah salah satu author di bahasa Perancis, yaitu adalah movie director yang dalam film-filmnya itu ada purpose, ada isu yang sedang diperjuangkannya. Dia itu salah satu penggambarannya kalau di Korea itu kayak Bong Joon-ho yang punya film Parasite. Kembali ke film ini, menurut gue ini banyak banget ngasih tahu dan juga nge-emphasize banyak isu seperti halnya psikologi ya, kayak mental health, kemudian isu injustice, ketidakadilan, serta dengan korupsi. Dan juga ada kayak satir tentang kondisi Indonesia saat ini, bagaimana inkompetensi, kayak inkompetensi itu maksudnya gini, orang-orang yang pintar itu nggak bisa hidup gitu ya, nggak bisa selamat, apalagi orang pintar yang mau ngelawan status quo, yaitu korupsi. Jadi ngebahas banyak banget dan sangat relate dengan kasus yang ada sekarang ini di Indonesia, dengan banyak kemudian orang-orang besar yang memperjuangkan sesuatu yang benar itu dikriminalisasi. Jadi overall itu yang dibahas di film ini, dan kalau lu ngeanalisa lebih dalam lu akan paham maksud gue. Dan di sini gue menarik banget waktu di covernya itu kan kita lihat di sini ya, kenapa sih ada satu muka yang besar, kemudian ada muka-muka dan juga bolong-bolong. Nah, jadi spoiler sedikit nih untuk lu yang udah nonton filmnya, lu akan ngerti apa yang gue sampein. Tapi kalau enggak, untuk di sini sendiri, menurut gue, analisa pribadi gue adalah kenapa sih ada bulat-bulat itu tuh karena dia itu mau emphasize manusia itu punya lobang-lobang kayak bolong-bolong gitu. Jadi di film ini, kalau lu punya emosi yang negatif, maka sudah berakhirlah kehidupan lu, karena si ghost ini akan mengakhiri hidup lu gitu ya. Gue nggak mau ngasih kata-kata yang cukup vulgar di sini ya. Jadi si ghost itu akan attacking lu lah gitu, dan lu akan ya gitu. Menurut gue di sini perlambangan bulat-bulat itu. Jadi sebelum nanti lu dihabisi nyawanya, ada bulat-bulat duluan di muka lu. Yang mana menurut gue kenapa bulat-bulat? Ini perlambangan apa sih? Joko Anwar tuh mau melambangkan atau menggambarkan apa sih? Gue ngelihatnya tentang emosi manusia. Bagaimana kita tuh di hidup kita tuh ada lobang-lobang yang mana mungkin ada trauma masa lalu, kemudian ada emosi-emosi negatif yang tertumpuk. Jadi hal itulah yang sebenarnya ngebalikin ke diri kita sendiri. Jadi di sini kan kasus penghilangan nyawa itu dilakukan oleh si ghost ini ya, yang very mysterious. Menurut gua ini nih jauh lebih ke ngomongin tentang diri kita sendiri. Bagaimana banyak dari kasus mungkin seseorang yang mengakhiri kehidupannya itu tuh ya karena ada lobang-lobang di dalam dirinya, ada trauma-trauma yang belum dia address, belum dia solve gitu ya, selesaikan. Kemudian ada emosi-emosi negatif yang tertumpuk atau yang terus-menerus termanifestasikan gitu. Nah, menariknya film ini tuh ngasih tahu lu kalau lu punya emosi negatif itu, caranya adalah lu untuk ngerubah emosi negatif itu dengan emosi positif melalui aktivitas-aktivitas kayak beribadah ya, balik ke Tuhan lu, spiritualitas, kemudian seni, balik ke seni, melukis, bernyanyi, dance gitu. Menarik banget. Ini nih kayak hal yang banyak dari kita sekarang mungkin marah ya sama kondisi Indonesia, dan even di film ini tuh banyak juga ngasih komentar-komentar seperti itu. Dan ya balik lagi, dengan semua hal yang negatif saat ini di lingkungan kita adalah yang terpenting gimana kita ngebuat diri sendiri itu tetap stabil gitu ya. Jadi kita punya aura yang tetap bagus, yaitu dengan ya tetap beribadah, spiritual kita dijaga, kemudian mental health kita dijaga melalui ya seni, ngelakuin seni, selain lu gak cuma stres dan juga marah doang. Nah, kenapa gue ngasih tahu ini nih banyak isu tentang mental health, bagaimana kita in tune sama diri kita sendiri, karena ada salah satu napi yang bisa ngebaca aura orang, kayak dia tuh bisa kayak peramal gitu. Jadi kalau aura lu merah, itu berarti lu lagi marah dan nanti lu akan dihabisi oleh si ghost ini. Karena once you punya emosi yang negatif, lu bakal habis gitu. Jadi lu harus menjaga si emosi lu ini untuk tidak punya aura yang merah. At least ya hijau, biru itu boleh, itu aman. Emosi negatif itu kalau merah berarti marah, kalau kesal ya itu berarti coklat warnanya. Nah, menariknya kalau misalnya lu ada di emosi itu dan lu langsung turn ke hal yang bisa bikin emosi lu tuh membaik, which is mungkin ibadah ataupun lu ngelakuin art gitu ya, dan emosi itu tuh bisa turun. Nah, itu menarik banget ya. Jadi kayak ngasih tahu kita kayak terapi but in a film that consists a lot of action. Jadi menarik banget menurut gue. Satu lagi nih yang mau gue bahas di sini kan, Joko Anwar juga bilang bahwa kalau lu akan lihat di sini itu ini adalah komedi horor.
Nah, kenapa sih horor? Padahal kita nggak bener-bener ngelihat hantunya. Tapi kenapa ini horor? Nah, gue dulu ya waktu S2, salah satu orang yang gue research yaitu movie director namanya Jordan Peele. Dia juga komedian di Amerika gitu ya. Ada salah satu film dia yaitu Get Out. Walaupun filmnya itu nggak ada horornya atau maksudnya tuh kayak ghostnya sama sekali, tapi dia menggambarkan genrenya ini adalah horor karena ras ya. Kalau di film ini menurut gue kenapa dia ngasih tahu horor, karena itu yang dirasakan kita orang Indonesia, hidup di Indonesia gitu ya, kebuntuan kita dengan sistem yang ada itu ya, meritokrasi yang nggak ada, korupsi yang merajalela gitu, kita nggak boleh pinter, kalau kita puans pinter kita bisa jadi kriminalisasi gitu ya karena kita melawan status quo. Nah jadi horornya di sini adalah bukan ghost tapi realita kehidupan lu yang nonton gitu ya. Jadi ada statement di film ini yang bilang, kenapa lu kok bisa masuk penjara padahal lu nggak ngelakuin kriminal. Ya, kita hidup di Indonesia bos, bukan Norwegia, katanya gitu. Dan genrenya yang komedi horor, jadi abis lu dibikin tegang nih sama si Joko Anwar, kemudian lu dibikin ketawa karena dia ada humornya juga. Menurut gua daripada Pengepungan di Bukit Duri, film ini jauh lebih light ya, bisa lebih gampang dikonsumsi juga. Walaupun masih banyak action-actionnya dan agak brutal karena memang ada darah-darah dan segala macam gitu ya. Ini kan kasus yang kayak the ghost murder some human kayak gitu deh. Sebenarnya masih ada sih hal tentang bagaimana kenapa ini tuh di saat dia menghabisi nyawa si ghostnya ini tuh dia membuat itu sebagai bentuk art gitu, jadi kayak karya seni gitu, kayak pementasan si orang yang kemudian dihabisi ini. Kenapa gitu? Kalau menurut lu gimana? Gue akan serahin itu ke lu, gimana analisa lu tentang ini. Kira-kira menurut lu gimana analisa ini? Lu udah nonton atau belum? Sampein di kolom komentar apa menurut lu gimana film ini. Gue senang banget kalau kita diskusi tentang film dan juga membahas jauh lebih dalam yang kita tonton. Yes, tinggalin di kolom komentar, kenalin nama gue Livia. Gue senang banget membagikan apa yang gue pelajari dari film-film yang bikin mikir seperti ini dan menarik banget. Follow gue untuk konten-konten seperti ini.